Sobat, sebagaimana yang kita ketahui, bahwa jantung terus berdetak, mata berkedip, dan paru-paru senantiasa memompa darah. Maka, seperti itu pula, kehidupan kita secara spiritual. Sobat, ada perkara-perkara dalam kehidupan ini, yang menuntut kita untuk selalu kuat, tidak boleh lemah, lebih-lebih jika dalam kehidupan ini, kita memiliki tujuan yang mulia. Ada 3 perkara yang harus selalu ada, dalam kehidupan yang kita jalani ini. 3 perkara itu merupakan hal, yang sangat sederhana. Namun dalam pelaksanaannya, tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan. Sebab, manakala iman seseorang dalam kondisi melemah, maka yang terjadi adalah sangat berat rasanya untuk bisa menekuni 3 hal perkara tersebut dengan istiqomah. Akan tetapi, meskipun ketika kondisi iman kita lemah, jika kita tetap bisa menekuninya dan mengamalkannya dengan sepenuh hati, maka 3 hal perkara sederhana ini sungguh akan mendatangkan banyak manfaat dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim, dunia dan akhirat. Bahkan, tidak mustahil jika kita mampu melakukannya. Ini akan mempertajam keimanan kita, serta akan meningkatkan rasa percaya diri kita dalam menghadapi suka dan duka kehidupan ini. 3 perkara yang kaum muslim tidak boleh lemah, apalagi hilang dalam diri mereka, adalah: pertama, doa. Doa merupakan permohonan seorang hamba kepada Allah Ta'ala yang memiliki kedudukan agung di sisinya. Rasulullah bersabda, "Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada doa." Hr. Ibnu Majah. Sobat, sebaliknya, siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah, sungguh kemurkaannya pasti menghampiri kehidupannya. Rasulullah bersabda, "Siapa saja yang tidak mau memohon sesuatu kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya." Hr. Tirmidzi. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Allah akan mengabulkan doa kita? Dan jawabannya tentu saja iya. Hal ini termaktub dalam Al-Quran. Dan Tuhanmu berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan bagimu." Surah Al-Mu'min 40. Kemudian firman-Nya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka jawablah bahwasannya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku." Surah Al-Baqarah 186. Tetapi, bagaimana dengan mereka yang sudah sekian lama berdoa, namun tak kunjung ada jawaban darinya? Dalam konteks ini, kita harus belajar dari para nabi terdahulu, sahabat dan orang-orang soleh. Mereka tetap istiqomah berdoa kepada Allah Ta'ala semata, meski cobaan silih berganti, sampai Allah benar-benar mengabulkan doanya. Kedua, sabar. Sobat, sekalipun kata ini sangat umum disampaikan, bahkan seringkali kita mendengarnya, namun, tidak sedikit yang masih salah memahami dan menerapkan kata sabar. Sobat, ketahuilah bahwa dalam Islam, sabar hanya berlaku pada segala kesungguhan jiwa dalam menekuni kebaikan dan kebenaran, meskipun kadangkala demi mempertahankannya harus bertaruh nyawa. Sabar dalam Islam adalah upaya kuat dalam menahan diri melakukan hal-hal yang mengedepankan hawa nafsu, seperti marah, merendahkan orang lain, atau hal lain yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Sobat, seringkali pada saat ini, sebagai contoh tentang rezeki, banyak kita jumpai bahwa orang yang tidak sabar dalam mencari rezeki, dan akhirnya banyak di antara mereka menempuh jalur cepat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, semisal mencuri, korupsi, mengurangi takaran. Bahkan ada yang sampai membungakan uang pinjaman. Kalau lebih dalam kita telah, mengapa semua ini dilakukan? Dan, jawabannya adalah, tentu mereka ingin cepat dan mudah untuk menumpuk kekayaan.
Sobat, ketahuilah bahwa seorang Muslim tidak boleh asal dalam mendapatkan rezeki. Seorang Muslim harus memperhatikan sumber dan cara mendapatkannya, halal atau tidak. Dengan begini, maka ketika seorang Muslim menghalalkan segala cara, maka sesungguhnya ia sudah tidak sabar dalam menjaga imannya. Dan ketahuilah bahwa ini adalah awal dari ketidakbaikan bagi masa depannya, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, dalam posisi apapun kita saat ini, berapapun rezeki yang kita dapatkan, wajib bagi kita untuk selalu bersyukur dan sabar harus menjadi pilihan utama. Sebab tidak ada jalan terbaik untuk mendapatkan kesuksesan sejati di hadapan Ilahi kecuali dengan bersabar. Hal yang ketiga adalah tawakal. Sobat, yakinlah bahwa dalam kehidupan ini ada yang mengatur. Ini artinya tidak semua yang direncanakan akan sesuai 100%. Artinya, ada sesuatu yang kita rencanakan yang pasti tidak terrealisasi, bahkan ada yang mungkin mengecewakan hati. Akan tetapi, sebagai seorang Muslim, kita tidak perlu depresi atau frustasi. Serahkan semua itu kepada Yang Maha Mengatur, Allah Ta'ala. Tawakal berarti menyerahkan setiap urusan yang kita hadapi. Ini merupakan perintah darinya. Dan hanya kepada Allah, hendaknya kamu bertawakal. Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surah Al-Maidah 24. Sobat, sebagai kesimpulan. Dengan demikian, maka mari kita isi hari-hari kita dengan ikhtiar yang maksimal. Sembari terus menghidupkan doa, sabar dan tawakal. Insya Allah, kebaikan, kesuksesan, dan kebahagiaan akan kita raih. Tidak hanya di dunia, akan tetapi juga di akhirat. Tidak hanya bagi diri kita saja, melainkan bagi keluarga dan juga umat manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.